Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi hujan sebagaimana tadi moderator yang menyampaikan. Tapi saya ingin menghibur diri pribadi dan para jamaah. Ada sebuah hadis sahih dari Buraidah al-Aslami, dan para ulama ilmu hadis mensahihkannya, termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala. Basyiril masya'in fi dzulmi ilal masajid bin nuril tam yaumal qiyamah. Rasulullah SAW pernah bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nantinya. Para ulama mengatakan hal ini berlaku bagi orang-orang yang mendatangi masjid untuk menjalankan sholat berjamaah isya hingga sholat subuh, karena ini adalah waktu pertama kali malam tiba. Maka ini adalah sebuah kabar gembira untuk kita semua. Apalagi tidak hanya kegelapan yang kita terjang, bahkan hujan deras pun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah isya nantinya di sini. Dan tadi sudah diawali dengan sholat maghrib, termasuk diantaranya kita bisa mengkaji bersama ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jeripaya kita untuk mendatangi tempat ini dalam kegelapan pun diiringi dengan hujan deras, benar-benar Allah akan mewujudkan, kita akan dikaruniai an-nuril tam, cahaya yang sempurna. Para ulama ilmu hadis menjelaskan cahaya yang sempurna ini ada dua. Yang pertama, cahaya yang sempurna ini Allah akan menerangi setiap langkah kita nanti di setiap tahapan dan etapa yang harus kita lewati nanti di hari kiamat. Allah akan selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Yakin bahwasanya perjalanan kita nanti di kampung akhirat lebih berat daripada perjalanan kita malam ini untuk menuju masjid ini. Ini adalah makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, an-nuril tam, Allah akan mengaruniakan cahaya yang sempurna itu di wajah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berusaha untuk tetap menyusuri kegelapan malam. Maka Allah akan memberikan karunia, wajah mereka akan bersinar, wajah mereka akan berkilauan, wajah mereka akan berseri-seri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, nuruhum yas'a baina aydihim tabi aymanihim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita, dan tentunya mudah-mudahan kita sudah melandasi kedatangan, kehadiran kita di tempat ini guna untuk mengharap ridha Allah, pun demikian wajahnya azza wa jalla. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih di pembuka bulan Sya'ban. Sedikit mungkin 1 menit ingin saya sampaikan nasihat untuk diri pribadi, pun demikian untuk para jamaah yang lain. Bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang sangat penting. Jamaah dirahmati Allah, mungkin barangkali kita masih ingat sebulan yang lalu kita mengingatkan di awal bulan Rajab. Subhanallah, begitu cepat berlalu waktu ini. Tak terasa kita sudah meninggalkan bulan Rajab, dan saat ini kita sudah berada di pembuka bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini memiliki banyak sekali keutamaan. Bulan di mana amalan ibadah kita akan diangkat
di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Bulan ini, kata Salama ibnu Kuhail rahimahullahu taala, adalah syahrul qurra. Para sahabat tabi'in dan generasi emas setelahnya, mereka menjadikan tilawatil Quran itu bukan di malam atau hari pertama Ramadan. Mereka sudah memulai 1 bulan lebih dini untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Makanya bulan Sya'ban menurut Salama ibnu Kuhail rahimahullahu ta'ala disebut dengan syahrul qurra. Maka oleh karenanya di saat mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran, mereka seakan merasakan Ramadan telah tiba, padahal saat itu masih di bulan yakni Sya'ban. Dan ini adalah salah satu di antara bukti. Dulu kita sampaikan bahwasanya bulan Sya'ban ini tidak boleh menjadikan kita semakin kendor semangat. Bahkan Rasul SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, semakin meningkatkan tensinya untuk beribadah kepada Allah, salah satunya adalah puasa. Bahkan Aisyah pernah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Sya'ban." Aku tidak pernah mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan sebulan penuh itu artinya menunjukkan seringnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisi hari demi hari di bulan Sya'ban ini dengan puasa. Dan ini berbeda sekali, kontras sekali dengan bulan-bulan sebelumnya. Padahal Nabi SAW rajin berpuasa Senin Kemis. Ayyamul Bid pun hampir tidak pernah ditinggalkan. Bahkan di saat tidak ada makanan, Rasulullah SAW juga berpuasa. Tapi tidak sebanyak puasa Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban. Maka kalau dulu kita sampaikan jamaah dirahmati Allah, grafik ya keimanan kita di bulan Sya'ban ini semakin naik, yakni tajam, harus kita tingkatkan. Karena semakin kita tingkatkan seluruh ibadah di bulan Sya'ban ini, maka di bulan Ramadan sekali lagi, Ramadan itu akan menjadi nikmat bagi orang-orang yang beriman, tapi akan menjadi azab dan menjadi beban serta siksa bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka bagaimana nanti kita rasakan di saat Allah memberikan karunia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Kalaulah kita merasakan Ramadan itu adalah beban dalam hidup kita, merasakan itu adalah rintangan dalam kita beraktivitas, berarti ada yang salah dengan niat kita, ada yang error dengan persiapan dan bekal kita selama ini. Karena orang-orang yang beriman akan merasakan Ramadan itu adalah puncak dari segala kenikmatan yang ada di dunia. Bahkan semakin dekat dengan 10 terakhir, ya, kenikmatan dan keberkahannya akan berlimpah ruah. Itulah di antara gambaran jamaah dirahmati Allah, keberadaan kita di bulan Sya'ban ini adalah bulan terakhir untuk mempersiapkan dan membekali diri kita. 1 hari jangan sampai terlewatkan, entah qiyamul lailnya, entah tilawatil Qur'annya, atau mungkin barangkali puasa-puasa sunnahnya. Insyaallah kita akan merasakan lezatnya Ramadan kalaulah kita sudah mempersiapkan sedini mungkin dengan membekali diri kita secara optimal dan maksimal. Jamaah dirahmati Allah, pada malam hari ini biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan tafsir dan tadabbur dari ayat yang terakhir dari surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Ya, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa syarri hasidin, hasidin ini bentuknya adalah nakirah atau dalam bahasa kita indefinitif. Berarti kalau seandainya kalimat itu tidak ada alnya atau indefinitif, itu menunjukkan 2 hal. Ada kalanya hasad itu ada yang tercela dan ada sebagian hasad itu yang terpuji. Berbeda dengan ayat yang keempat pada bulan yang lalu tatkala kita menjelaskan wa min syarrin naffatsati fil uqad, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sihir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara definitif atau ma'rifah, menunjukkan sihir itu haram secara mutlak atau absolut. Tidak ada keringanan sama sekali terkait hukum sihir. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah sebagai penutup sebelum nanti kita libur panjang, Ramadan pun demikian, Idul Fitri, mudah-mudahan 5 poin ini bisa kita tuntaskan pada malam hari ini.
terkait hasad. Yang pertama nanti kita akan sampaikan definisi dari hasad. Yang kedua kita akan membahas petaka dan bahaya dari hasad. Yang ketiga kita nanti membahas jenis-jenis dan model hasad yang terlarang. Baru yang keempat nanti kita akan mengulas hasad yang diperbolehkan, artinya yang terpuji. Dan yang terakhir, yang kelima, nanti kita akan bahas bagaimana sikap kita untuk selalu menjauhkan diri kita dari hasad, bagaimana kita harus dan wajib untuk berjihad menghadapi hasad. Inilah di antara 5 subtopik yang akan kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa tuntas. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, definisi dari hasad. Banyak di antara para ulama yang mendefinisikan hasad, tapi saya sebutkan satu saja, mudah-mudahan ini sudah mewakili dari semua hakikat, penjabaran, dan definisi yang dijabarkan oleh para ulama. Para ulama menjelaskan bahwasanya hasad itu dalam bahasa Arabnya zawalu tamanni zawalin ni'ma anil ghair sawaun ya hasalat ya indal hasid au intaqalat ilai au lam taksul. Kalau kita terjemahkan, hasad itu pada dasarnya adanya keinginan atau harapan seseorang akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat itu akan kembali kepada dirinya maupun nikmat itu hilang meskipun ia tidak mendapatkannya. Ini adalah definisi secara umum yang dijabarkan oleh para ulama. Ketika ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain, ya, baik nikmat itu akan kembali kepada dirinya, hilang kepada orang lain dan berpindah kepada dirinya, maupun berharap nikmat itu hilang entah kemana meskipun ia tidak mendapatkan dan ia tidak menggapainya. Maka jemaah dirahmati Allah, intisari dari penjabaran para ulama mengenai definisi dari hasad itu adalah berharap nikmat itu tidak ada pada saudaranya. Intinya di situ. Meskipun nanti kita akan sebutkan beberapa model dan jenis yang hampir mirip, dan itu termasuk jenis hasad yang tercela. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang pertama. Adapun yang kedua, kita membahas tentang petaka dan bahaya yang ditimbulkan dari hasad. Ada sekitar 5 petaka yang menunjukkan begitu bahayanya hasad. Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwasanya hasad itu sudah ada pada setiap insan. Kalau dalam bahasa, mungkin saya salah, nanti bisa diluruskan. Dalam bahasa dokter atau ahli medis itu, hasad diibaratkan penyakit komorbid yang ada pada setiap apa? Manusia. Itu tergantung pada pemicu dan pemacunya. Kalau seandainya ada sesuatu yang memicu, maka penyakit itu akan ya menular dan akan nampak, ya, dan akan semakin ganas. Maka pun demikian dengan hasad. Maka oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ma khala jasadun an hasadin. Tidak ada satupun jasad manusia kecuali pasti memiliki penyakit komorbid, yaitu hasad. Maka jangan kemudian merasa, mohon maaf, sok suci, merasa dirinya tidak ada penyakit hasad di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Ini mustahil. Karena hasad itu sudah terpatri pada setiap insan. Tidak ada satu jasad pun kecuali hasad itu ada pada dirinya. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Syekhul Islam menjelaskan, ini tergantung yakni pada kondisi masing-masing orang. Walakin al-laimu yubdihi al-karimu yukhfihi. Orang-orang yang punya penyakit hati berusaha untuk menampakkan hasad itu, memicu bagaimana hasad itu nampak pada lisannya, nampak pada anggota tubuhnya. Ini adalah orang-orang yang punya penyakit hati. Adapun orang yang beriman, orang yang hatinya bersih dan lurus, berusaha untuk menyembunyikan, menahan diri dan mengendalikan agar jangan sampai penyakit komorbid itu muncul ke pemurkaan. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan hasad itu disebut dengan markus.
Ya, satu penyakit yang benar-benar terpatri pada setiap jasad manusia. Maka kita tidak bisa menghindar, kecuali bagi orang yang beriman dan berhati lurus berusaha untuk meredam agar tidak nampak di permukaan. Namun para ulama memberikan catatan, ya, ada kategori orang-orang tertentu yang itu tidak akan terkena penyakit hasad. Mereka adalah para nabi dan para utusan. Yang nampak pada para nabi dan para utusan itu adalah penyakit ghibthah, yang nanti kita akan sampaikan itu adalah hasad yang terpuji. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah petaka yang pertama. Ya, bahwa hasad itu sudah terpatri markuzun, kata Imam Ibnu Rajab, pada setiap jasad manusia, maka berarti kita tidak mungkin lagi bisa menghindar. Ini sudah sunatullah. Sikap kita hanya berusaha untuk meredam agar tidak nampak di permukaan, baik secara lisan maupun anggota badan. Petaka yang kedua jamaah, ya, para ulama menjelaskan bahwa hasad ini disebut secara terang-terangan oleh Nabi SAW sebagai penyakit. Maka satu amalan yang disebut oleh Rasulullah sebagai penyakit, berarti ini menunjukkan akan bahayanya. Sebagaimana tatkala jasad kita itu ada penyakit, maka segera mungkin kita obati dan segera mungkin kita hilangkan. Maka pun demikian dengan hasad. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengatakan apa? Dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Telah berjalan, artinya seakan-akan sudah menjadi sunatullah yang tidak akan mungkin bisa tertolak. Ada da itu artinya penyakit umat-umat terdahulu yang itu menghinggap dan itu terpatri pada kalian. Itu adalah da. Nabi SAW mengatakannya sebagai bentuk penyakit. Maka ini menjadi penguat akan bahayanya hasad, karena Rasulullah SAW menyebut sebagai penyakit dan wajib kita hilangkan dan wajib juga kita obati. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya. Kenapa hasad itu sangat berbahaya? Karena hasad ini berpotensi seseorang itu akan berbuat kezaliman yang lebih besar, merugikan orang lain, membahayakan saudaranya. Di antaranya adalah hasad yang terjadi pertama kali di langit dan pertama kali di mana? Di bumi. Ini adalah penyakit yang pertama kali terjadi di langit, yang itu menjadikan iblis terpaksa harus diusir dan dikeluarkan dari surga. Itu karena faktor hasad. Makanya ketika hasad itu benar-benar penyakit ini terkuak, apa yang terjadi? Iblis gak mampu mengendalikan. Dia gak peduli lagi, meskipun yang ditantang itu adalah Allah. Dia gak peduli meskipun dirinya harus dikeluarkan dari surga. Itu menunjukkan bagaimana penyakit hasad ini kalau sudah nggak mungkin bisa dikendalikan, akan bisa menyebabkan mara bahaya dan kerugian yang lebih besar. Kita bisa melihat bagaimana kisah iblis ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12, ini adalah bukti bagaimana sombongnya, angkuhnya iblis. Ketika dia mengatakan bahwasanya khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kalau dilihat dari bahan dasarnya, aku, kata iblis ini, lebih mulia. Aku diciptakan dari api yang punya kekuatan. Hal ini tidak sebanding dengan bahan mentahnya Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan iblis harus terusir dari jannah. Tapi coba kita lihat, apakah hanya terusir kemudian masalah tuntas? Subhanallah, iblis ini kemudian tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk mengajak Bani Adam. Padahal Adam sudah terusir sama dirinya. Coba kita lihat, ternyata hasad ini nggak bisa terkontrol, sampai berharap tidak hanya Adam tapi seluruh anak keturunan Adam sampai nanti hari kiamat, sebanyak mungkin bisa mereka rekrut agar mereka menjadi followernya, agar mereka menjadi pengikutnya untuk menemani nanti di neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan kisah bagaimana ikrarnya iblis, masih di surat yang sama, surat Al-A'raf, keturunannya. Subhanallah, hanya karena faktor apa? Hasad adalah objek sasaran rayuan mereka. Pun demikian dengan kisah yang lain, jamaah dirahmati Allah, kisah Bani Adam. Sebagaimana para ulama mengatakan hasad itu adalah dosa besar yang pertama kali terjadi di langit, dan dosa besar yang pertama kali terjadi di bumi itu adalah hasad pula. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, jemaah, ya, di dalam di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 membicarakan tentang dua anak Adam alaihissalam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 ini adalah kisah ketika hasad itu sudah merebak di hati sang kakak, ya, karena Qabil ini merasa hasad dikarenakan kurban dan persembahan adiknya Habil, ya, ini ternyata diterima oleh ayahnya. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-27 sampai 28 sampai 31, ternyata hasad ketika muncul sampai berakhir dengan pembunuhan dan hilangnya nyawa. Itu tidak terpikirkan sama sekali saat itu, jamaah dirahmati Allah. Inilah efek yang besar, berpotensi untuk membuka peluang orang berbuat dolim lebih besar. Tidak hanya pada iblis, pun demikian dengan kedua putra dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Bahkan ini juga terjadi pada orang-orang mukmin. Kalau kita baca di awal surat Yusuf, jamaah dirahmati Allah, itu nanti kita akan jumpai. Maka ada sebuah kisah, jamaah, ya, Hasan Al-Basri ini rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ya Hasan Al-Basri, apakah hasad itu bisa terjadi pada orang-orang mukmin? Apa jawaban dari Hasan Al-Basri? Ya, tidakkah engkau baca di dalam surat Yusuf? Bukankah saudara-saudara Yusuf itu adalah orang-orang mukmin? Bukankah mereka adalah putra-putra seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub? Tapi toh kenyataannya hasad itu juga benar-benar terjadi kepada mereka. Apa yang terjadi? Yusuf yang akhirnya kemudian dibuat semacam skenario dan sandiwara, seakan-akan dimakan oleh apa? Ya, itu semua terjadi. Mulai dari pembohongan, mulai dari membuat sandiwara, bahkan berbohong atas nama orang tua sendiri. Padahal mereka adalah putra-putra seorang nabi yang mulia, Yakub. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah efek dari hasad. Bahkan yang paling parah itu adalah hasadnya orang-orang Yahudi kepada orang-orang Muslim semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam didapuk sebagai kepala negara penguasa di kota Madinah, dan itu sampai hingga saat ini dan sampai nanti di akhir zaman. Orang-orang Yahudi sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, kemudian apa? Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Allah menyebut di situ hasad. Apa alasan orang-orang Yahudi terutama hasad kepada orang-orang mukmin, jamaah dirahmati Allah? Yang pertama, karena nabi akhir zaman itu bukan berasal dari garis keturunan Nabi Ishak, tapi nabi terakhir dari garis keturunan Nabi Ismail, dan itulah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini yang menjadikan mereka itu hasad kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin sampai kapanpun hingga akhir zaman. Yang kedua, hasadnya mereka itu disebabkan Al-Quranul Karim diturunkan secara berbeda dengan kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini di dalam surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alail Qur'anu jumlatan wahidah. Sebenarnya ketika ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari pengen merendahkan Al-Qur'anul Karim karena Al-Qur'an turun secara
bertahap. Sedangkan Taurat dan Injil turunnya sekaligus, jemaah. Pengen merendahkan, pengen mengejek dan menghina Al-Quran dengan cara yang berbeda, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung membantah. Memang Al-Quran ini luar biasa, tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya. Kenapa diturunkan Al-Quran satu-satunya kitab suci secara bertahap? Allah melanjutkan ayat di dalam surat Al-Furqan ayat 32. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ini bisa menjadi hiburan tersendiri bagi Rasul. Makanya di saat Rasulullah SAW itu menghadapi rintangan di dalam dunia dakwah, Allah akan menurunkan secara bertahap ayat demi ayat untuk menghibur hati Rasulullah. Pun demikian diturunkan secara bertahap warattalnahu tartila, agar para sahabat ini bisa menghafalkan, bisa memahami dan bisa melaksanakan serta mendakwakan secara bertahap dan tidak mendapati kesulitan. Bayangkan kalau 6.600 lebih ayat saat itu diturunkan langsung kepada para sahabat, tentu hal ini akan menjadi beban bagi mereka. Belum untuk menghafalkan, belum untuk memahami, belum untuk mengamalkan, apalagi mendakwakan. Subhanallah. Ini adalah skenario sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Al-Quran berbeda dengan yang lain. Ternyata di balik turunnya Al-Quran secara bertahap di dalam surat Al-Furqan ayat 32 menjadikan orang-orang Yahudi iri, dengki dan hasad. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW sudah mengikat mereka dengan piagam Madinah. Itu baru beberapa hari mereka sudah membuat apa? Kegadauan. Mereka sudah mengingkari. Maka kita bisa melihat 3 Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir, semuanya kelak akhirnya terusir dari kota Madinah. Mereka sendiri yang siap untuk menerima butir-butir perjanjian dalam piagam Madinah, dan mereka sendiri yang mengingkari. Nabi SAW tidak bisa membiarkan hal ini. Ini dianggap sebagai api dalam sekam. Ini adalah duri dalam daging. Keberadaan mereka semakin lama semakin membahayakan. Akhirnya mereka semua terusir dan hingga saat ini tidak ada satupun Yahudi di sana. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, ini adalah petaka yang ketiga. Ya, kita bisa melihat bagaimana hasad itu berpotensi untuk menjadikan orang berbuat kedzaliman yang lebih besar. Mudah-mudahan kisah yang terjadi pada iblis, kedua putra dari Nabi Adam, kisah saudara-saudara Yusuf alaihissalam, pun demikian orang Yahudi ketika mereka tinggal di bawah kepemimpinan yang mulia Rasulullah SAW, itu jadi renungan untuk kita akan besarnya petaka dan dahsyatnya bahaya dari hasad. Yang keempat, jamaah dirahmati Allah, kenapa hasad ini berbahaya? Karena hasad ini bisa mengikis, menggunduli, dan bisa memotong, menghilangkan setiap pahala-pahala kita sendiri. Dalam sebuah hadis, dan insya Allah kita waktu SD sepertinya hadis ini sudah hafal dan ingatan kita masih kuat insya Allah ta'ala. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hataba. Hindarkan dirimu dari penyakit iri, dengki, hasad, karena hasad itu bisa memakan, menghilangkan pahala dari kebaikan kita sebagaimana api yang menghabiskan apa? Kayu bakar. Jamaah dirahmati Allah, catatan untuk hadis ini. Hadis ini sebenarnya sudah diteliti dan dicek-recek oleh para ulama ilmu hadis bahwasanya sanadnya dhaif. Ya, meskipun masyhur di masyarakat kita. Tapi enggak usah kita berkecil hati, karena ada hadis yang sahih yang menunjukkan makna yang sama. Di mana tadi sudah kita sampaikan, dabba ilaikum daul umam qablakum al-hasadu wal baghdha wa hiyal haliqah. Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan dalam hadis yang sahih memiliki makna yang sama, meskipun yang satu sanadnya dhaif, meskipun masyhur, tapi hadis yang barusan kita sebutkan ini sanadnya sahih. Rasulullah mengatakan hasad itu disebut dengan al-haliqah. Sampai Rasulullah mengatakan al-haliqah itu artinya menggunduli, memangkas habis. Rasul mengatakan la aqulu ahlikus sa'r walakin ahlikud din.
Aku tidak mengatakan bahwasanya hasad itu bisa mencukur habis rambut, tidak, nggak ada kaitannya dengan fisik manusia. Tapi hasad itu bisa mencukur apa? Ad-din, perkara-perkara agama. Para ulama menjelaskan bisa mencukur habis pahala dari kebaikan dan ketaatan kita, masya Allah. Maka jamaah dirahmati Allah, ini adalah petaka yang keempat. Adapun petaka yang terakhir, yang kelima, dan bahaya dari hasad, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, hasad ini adalah sifat buruk bagi orang-orang terburuk dan makhluk-makhluk terjelek, yaitu iblis. Pun demikian yang kedua apa? Orang-orang yani Yahud. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sedikit biidznillah taala model-model yani hasad, pun demikian hasad yang diperbolehkan. Semoga waktunya cukup ya. Kita akan lanjutkan setelah adzan. Tafadhol. Allah. Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, poin yang pertama sudah kita jelaskan mengenai hakikat dari hasad,
Yang kedua, mengenai petaka dan bahaya dari hasad. Adapun yang ketiga, yang ingin kita jelaskan itu adalah model-model hasad yang tercelah. Paling tidak ada 4 jenis hasad yang tercelah. Yang pertama, para ulama mengatakan ketika ia berharap hilangnya nikmat pada saudaranya, ya, meskipun nikmat itu tidak kembali kepada dirinya. Ini yang terjadi pada iblis. Dia berharap Adam alaihissalam itu keluar dari nikmat, yaitu keluar dari surga, meskipun dia sendiri juga ikut menjadi korbannya, nggak merasakan surga lagi. Ini adalah jenis hasad yang tercela yang pertama. Jadi ketika berharap nikmat itu hilang dari dirinya, meskipun nikmat itu tidak kembali kepada dirinya. Ada tetangganya yang punya mobil mewah, dia hasad, berharap mobilnya apa? Kecelakaan, dicuri orang, atau mungkin hilang entah kemana. Tapi nggak berharap mobil itu akan kembali kepada dirinya. Nggak berharap dia juga punya mobil seperti itu, nggak. Yang penting hasadnya itu sudah pada puncaknya agar mobil itu hilang dari kehidupannya dengan cara apapun. Ini adalah jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, jamaah dirahmati Allah, berharap hilangnya nikmat pada saudaranya, tapi nikmat itu kembali kepada dirinya. Ya, lah ini biasanya paling sering terjadi dalam dunia kerja, dalam satu lembaga, dalam satu kantor misalnya, itu sering kali terjadi. Ya, hasad yakni antara wakil dengan kepalanya, berharap yakni kepalanya ini terjerumus kasus kriminal dan lain sebagainya, agar nanti dia diturunkan, dipecat, dia bisa apa? Naik jabatan. Ya, berharap nikmat ini hilang agar ia tidak menjadi atasannya, dan berharap nantinya ia naik pangkat. Dan ini banyak terjadi jamaah dirahmati Allah. Atau mungkin dalam dunia kerja, dalam dunia jual beli, sama-sama jualan di sekolah, mohon maaf ya, jualan cilok, yang sana rame, yang sini nggak rame, muncul rasa hasad. Bagaimana nantinya si orang ini entah sakit, atau mungkin ya ini barangkali ciloknya itu apa, ya, sepeda motor sama rombong-rombongnya itu jatuh, ya akhirnya dia nggak jadi jualan, berharap semua pelanggannya itu akan beralih kepada dirinya. Maka ini adalah jenis yang kedua jamaah. Ya, ketika berharap hilangnya nikmat pada orang lain, tapi nikmat itu akan kembali kepada dirinya. Yang ketiga, sebelum yang terakhir, di antara jenis ya hasad yang terlarang, ketika seseorang itu tidak berharap nikmat itu hilang, tapi hanya tidak suka kalau ada nikmat itu pada orang tersebut. Seperti apa ya nih jamaah dirahmati Allah? Alhamdulillah, kajian di daerah Jombang ini kan sudah mulai marak. Tapi terkadang kemudian, lah ini mohon maaf ya, antar sesama takmir itu merasa ada hasad tanpa disadari. Kenapa sih kalau kajian di Ar-Royan itu lebih rame, lebih lebih banyak, ya, lebih lengkap medianya dan lain sebagainya. Dalam hatinya senang kajian ini rame, di masjid-masjid yang lain pun yang demikian, agar orang-orang tercerahkan dengan adanya kajian demi kajian. Tapi hanya saja dia nggak suka, kenapa yang rame kok di masjid ini? Para ulama memasukkan ini bagian dari apa? Hasad ini juga jemaah. Ketika ada ketidaksukaan, nikmat itu ada pada saudaranya. Ketidaksukaan itu sudah menjadi bukti ia terkena penyakit hasad jemaah. Dan yang terakhir, yang keempat, di antara hasad yang tercela itu jamaah dirahmati Allah, ya, ketika ia berharap nikmat yang ada pada saudaranya tidak bertambah. Ini juga termasuk apa? Termasuk hasad. Contohnya apa jamaah dirahmati Allah? Mungkin barangkali di kampungnya semua ya putra-putra daerah itu cuma lulusan S1,
SH, SPD, S apalagi dan yang lain. Satu-satunya doktor dan profesor itu cuma dirinya tok. Maka ketika muncul perasaan mudah-mudahan mereka ini nggak ada yang lanjut kuliah, ya, ben yang S1 terus S1 ya ini saja, agar dirinya merasa paling superior, berharap nikmat. Sebenarnya dapat S1 itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa, tapi berharap nikmat itu nggak bertambah pada orang tersebut. Sama juga ketika di kampungnya dia merasa paling pinter, yang lain berharap mudah-mudahan semua ya orang-orang yang datang di kajian ini bodoh-bodoh semua, ya selamanya, ya biar apa? Meramaikan masjid, biar yang ceramah cuma saya tok, biar khutbah saya tok, biar yang paling pandai saya tok. Maka para ulama mengatakan ini termasuk jenis hasad yani juga. Kalau yang pertama meskipun nikmat yang hilang dan tidak kembali ke dirinya, yang kedua berharap nikmat hilang pada saudaranya kembali kepada dirinya, yang ketiga senang nikmat itu ada pada saudaranya, maaf berharap nikmat itu nggak hilang tapi ada rasa nggak suka saja, dan yang terakhir berharap nikmat pada saudaranya itu tidak bertambah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari 4 model dan jenis ini kita bisa tahu entah kita pernah terjumus pada jenis pertama, kedua, ketiga, ataukah keempat, agar kita bisa mengantisipasi lebih dini. Adapun poin yang keempat, jemaah yang dirahmati Allah, ada ghibthah, ada hasad yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, kapan saja ya nih jemaah? Para ulama menjelaskan paling tidak ada 2 hasad yang diperbolehkan. Hasad yang pertama itu adalah kata Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya, ketika hasad itu, mohon maaf, ditujukan kepada orang kafir atau orang yang diberikan kelebihan, tapi kelebihan itu dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Razi mengatakan hasad ini diperbolehkan. Satu contoh, ada tetangga kita orang non muslim, mohon maaf, diberikan kelebihan harta yang melimpah ruah, tapi semua hartanya ini diberikan atau ditujukan atau dipersembahkan untuk berbuat maksiat, untuk berfoya-foya. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan tetangga saya ini jatuh apa? Miskin. Imam Ar-Razi mengatakan hal ini diperbolehkan, asalkan yang hilangnya nikmat pada orang lain itu dari orang-orang kafir non muslim, tapi kelebihannya dipakai untuk maksiat. Ya, ini sama juga, kelebihan bisa dari parasnya, kelebihan dari apa? Prestasinya, tapi ditujukan untuk kemaksiatan. Kita berharap semua kelebihan, semua nikmat ini hilang dari mereka, agar kemaksiatan ini tidak semakin menyebar kemana-mana. Kalau itu yang ada pada diri kita, perasaan hilangnya nikmat pada orang lain dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, kata Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Adapun jenis yang kedua, hasad yang diperbolehkan itu disebut dengan ghibthah dalam bahasanya para ulama. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Haram hukumnya hasad kecuali pada 2 hal. Yang pertama, Nabi SAW memberikan contoh, rajulun atahullahu malan. Ketika ada seseorang yang diberikan harta yang melimpah ruah, dia manfaatkan untuk bersedekah dan harapannya ia bisa mencontoh seperti dirinya tanpa ada perasaan hilangnya nikmat pada orang tersebut. Jadi dia pengen mencontoh seperti dirinya tanpa harus hilangnya nikmat pada saudaranya. Tetangganya Masya Allah semangat yani sekali untuk berderma. Dalam hatinya dia pengen semoga tetangganya ini tetap eksis, tapi harapannya aku pengen mencontoh seperti dirinya. Maka di sini disebut yani ghibthah, dan itu diperbolehkan kata Rasulullah. Dan yang kedua, rajulun atallahu hikmatan wa ilman. Seseorang yang diberikan ilmu, diberikan kelebihan, ya, kemudian dari kelebihan dan ilmunya ini dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan, membimbing, mengedukasi masyarakatnya. Dia kagum dengannya, dia mengidolakan, tapi berharap orang yang diidolakan tetap eksis di dalam dakwanya, di dalam membimbing umat, tapi harapannya entah dirinya atau anaknya kelak akan bisa menjadi dai seperti orang yang diidolakan tersebut.
Maka kalau itu yang terjadi, hal ini termasuk ghibthah yang diperbolehkan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Amradu Al-Qulub wa Shifauha, beliau menyebutkan bahwasanya ghibthah ini ada dua. Dikaitkan dengan kisah pada zaman-zaman sebelumnya. Yang pertama itu adalah kisah yang sangat masyhur sekali. Ghibthahnya siapa? Yang terjadi antara Abu Bakar dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab begitu bahagianya ketika datang kesempatan untuk berderma. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, Umar dengan Masya Allah, dengan semangatnya mengatakan, jitu binisfi mali, aku ingin mensedekahkan separuh dari hartaku ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya, madza abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Mislah, separuhnya untuk keluargaku. Masal. Dalam hatinya Umar saat itu, ini kesempatan aku untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar datang, apa yang terjadi? Ata bima indahu, menyerahkan semua apa yang dimiliki. Rasulullah SAW kemudian bertanya, madza abqaita li ahlik ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau mengatakan, abqaitu lahum Allah wa rasulah, aku tinggalkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat itu Umar mengatakan apa? La usabiquka ila syai'in abada, semenjak itu aku tak akan mungkin lagi bisa mengungguli, bisa menyaingimu hai Abu Bakar, sampai kapanpun selamanya. Para ulama mengatakan ini adalah bagian dari ghibthah. Dalam bahasa lain itu ghibthah, pengen meniru seperti dirinya, ada kompetisi secara sehat, tidak berharap ingin saling menggulingkan atau saling menikung di tengah jalan. Maka ketika ada kompetisi sehat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, itu adalah ghibthah yang diperbolehkan. Sedikit catatan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu jamaah, boleh enggak mensedekahkan seluruh harta? Padahal kalau kita lihat dalam catatan sejarah, Jabir ini pernah ingin mensedekahkan seluruh hartanya, dilarang oleh Rasulullah separuh saja. Abdurrahman ibnu Auf ingin memberikan kepada putrinya, Rasulullah melarang sepertiga saja. Tapi giliran Abu Bakar ketika ingin bersedekah, ternyata seluruhnya diberikan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak melarang. Apa alasan dibalik ini semua? Apa hikmah kenapa Rasulullah SAW tidak melarang Abu Bakar As-Siddiq? Dengan kata lain, boleh nggak kita meniru seperti Abu Bakar? Para ulama mengatakan paling tidak kita harus tahu sebabnya kenapa Rasulullah tidak melarang Abu Bakar. Alasan yang pertama, kata para ulama, Abu Bakar ini memiliki keimanan yang paling mantap, paling tinggi, dan itu juga dimiliki oleh keluarganya. Mereka yakin sekali bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang memberikan apa? Rizki. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya iman Anda dan kita semua seperti Abu Bakar, yakin bahwasanya rezeki itu tidak akan kemana, silakan kita berderma, bersedekah, berwakaf seluruh apa yang kita miliki. Alasan pertama. Alasan yang kedua, para ulama mengatakan kenapa Abu Bakar itu mensedekahkan seluruhnya? Karena Abu Bakar ini tidak ada tanggungan lagi. Putra putrinya mereka sudah berkeluarga, maka tidak ada tanggungan. Maka selama tidak ada tanggungan, kemudian ia ingin berderma seluruh hartanya, hal ini diperbolehkan. Ini yang menjadikan alasan Rasulullah tidak melarangnya. Ada alasan yang ketiga kata para ulama, bahwa yang disedekahkan oleh Abu Bakar itu apa yang ada di tangannya. Karena hartanya Abu Bakar itu masih banyak, termasuk rumah tidak masuk yang disedekahkan. Termasuk diantaranya itu adalah apa? Mazari, kebun-kebunnya itu pun tidak disedekahkan. Tapi apa yang ada di tangan itu yang diserahkan seluruhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperbolehkan. Terjadi ghibthah antara dua sahabat mulia dan itu diperbolehkan dalam syariat. Dan yang terakhir jamaah dirahmati Allah, ghibthah yang terjadi antara Musa alaihissalam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa langsung menangis. Ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa ente menangis? Abki li anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah min ummatihi akthar min
may yadkhuluha min ummati. Ini menunjukkan hibtah. Aku nggak bisa bersaing, aku nggak bisa mengungguli Muhammad. Orang ini, kata Nabi Musa alaihissalam, orang ini menunjuk kepada Rasulullah, diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Para ulama mengatakan ini bukan hasad yang tercela, tapi ini adalah bagian dari bentuk yani hibtah. Allahu taala a'lam yani bisab. Inilah yani di antara 4 yani poin yang ingin kita sampaikan, termasuk yani tadi hibtah yang diperbolehkan. Adapun yang terakhir, secara umum jamaah dirahmati Allah, sikap kita di saat kita ingin menjauhkan ya perasaan hasad yani dari hati kita, paling tidak saya sebutkan secara global. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, renungkanlah keutamaan hati yang bersih. Yang kedua, renungkan yani jamaah dirahmati Allah, bahwasanya petaka hasad itu luar biasa. Salah satunya akan mencukur habis pahala kita. Renungkan supaya nanti kita tidak hasad. Yang ketiga, sadarilah bahwasanya hasad itu termasuk bentuk protes terhadap apa yang sudah ditakdirkan siapa? Allah. Jadi tatkala kita itu hasad kepada tetangga kita, itu berarti kita sedang protes. Seakan-akan Allah salah kok memberikan kelebihan kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Dan ini termasuk dosa besar. Yang keempat jamaah dirahmati Allah, kita harus banyak berdoa, memuji Allah, karena kita tidak diuji dengan kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Itu untuk menjauhkan rasa hasad. Puji Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita itu punya motor baru, tetangga kita punya istri baru misalnya, ya terserah. Ya kita berdoa, alhamdulillah alladzi afani mimma btalahum bi wa fadlan katsir man khalaqa tafdila. Belum tentu loh kita diberikan nikmat seperti tetangga kita bisa lolos dari ujian. Tetangganya masya Allah ganteng banget, sedangkan kita pas-pasan, kita iri, kenapa dia ganteng? Belum tentu di saat kita ganteng ternyata kita itu bisa lolos dari ujian tersebut. Tetangga kita kaya, belum tentu tatkala kita diberikan kekayaan seperti Qarun, ternyata malah tenggelam dalam dunia. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sebelum terakhir, kita berdoa kepada Allah untuk menghilangkan hasad. Sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina. Baca doa-doa seperti ini, ya Allah jauhkanlah dari ya penyakit dengki, iri seperti ini. Dan yang terakhir kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau benar-benar kita mau dan mampu, insya Allah hasad akan hilang. Apa itu? Ketika kita hasad kepada saudara kita, puji dia dan kasih hadiah meskipun berat. Wah kayaknya nggak mungkin, tapi itu adalah cara untuk bisa menghilangkan hasad. Tetangganya punya mobil, datangi benar-benar tulus, masya Allah, ya semoga mobilnya yang bisa berkah, ya sesekali yang kita bisa manfaatkan untuk program dakwah, dan doakan kasih hadiah, insya Allah dengan cara seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun berat, dengan sendirinya hasad itu akan hilang dalam yakni hati kita. Allahu taala alam bisawab. Inilah diantara 5 poin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada waktu untuk pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga yang oleh Allah memberikan satu karunia yang banyak, Iya. tetapi tidak dipergunakan di jalan Allah, Iya. tapi malah menggunakan perkembangan dakwah Islam, Masya Allah. dengan memusuhi dan lain-lain. Sebagai seorang yang tidak punya suatu kemampuan dalam hati itu juga kadang-kadang muncul rasa tidak enak. Oh begitu, gitu. Kalau ini juga termasuk penyakit. Baik, yani barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah. Kalau kita kaitkan yani tadi, itu lebih dekat yani dengan hasad jenis pertama kata Imam Ar-Razi yang diperbolehkan.
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang lain, tapi kelebihan, entah kelebihan harta, kelebihan paras, kelebihan prestasi dan kelebihan yang lain, tapi tidak dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, bahkan sebaliknya untuk maksiat. Kata Imam Ar-Razi, ini adalah jenis pertama di mana seseorang itu boleh hasad, dan hasadnya termasuk yang diperbolehkan. Yani berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian. Mungkin barangkali menghilangkan yani hartanya karena efeknya besar, Ustaz. Maka harapan-harapan yang muncul dalam diri kita akan hilangnya nikmat pada orang lain karena nikmat yang Allah berikan dalam bentuk harta tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka menurut Imam Ar-Razi di sini diperbolehkan. Ya, beberapa ulama memberikan catatan, tapi jangan berharap bahwasanya nikmat itu kembali kepada yani dirinya, karena belum tentu ketika kembali kepada dirinya kita nanti lolos dari ujian tersebut, malah mungkin barangkali lebih yani parah. Ya, maka itu cuma harapan yani saja, agar dari harta yang ia manfaatkan untuk kemaksiatan, dan kemaksiatan itu benar-benar memberikan pengaruh kepada masyarakat, dengan hilangnya kenikmatan pada saudaranya, maka kemaksiatan yang sudah merebak di masyarakat ini akan sedikit demi sedikit akan yani hilang. Ya, nah kalau memang itu adalah keinginan yang muncul dalam hati kita, menurut Imam Ar-Razi rahimahullah taala, hal itu tetap diperbolehkan, tapi dengan catatan para ulama, jangan berharap nikmat itu akan kembali kepada dirinya. Tuh, kalau kepada saya pasti Ustaz tak pakai untuk dakwah. Enggak, belum tentu yani kita bisa lolos dari ujian tersebut. Makanya tadi kita sampaikan, cara untuk menghilangkan hasad itu jangan berharap apa yang sudah ada pada tangan orang lain ya sudah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, "Nahnu ya qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya." Aum yaksibuna rahmat rabbik, apakah mereka itu mencela, menganggap Allah itu salah dalam membagi-bagi rahmat? Padahal Allah lah yang sebenarnya sudah membagi-bagi rahmat dan rezeki bagi siapapun, tapi dengan catatan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi untuk kasus yang tadi diperbolehkan, asalkan tidak berharap nikmat itu kembali atau beralih berpindah kepada dirinya. Allahu taala alam. Ada pertanyaan lain? Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Ustaz, saya bertanya, kalau di Islam psikologis itu ada sebuah bentuk kepribadian Apa? dengan narsistik personal disorder. Oh, itu sama. Yaitu seseorang yang merasa dirinya itu superior dan personal buat itu. Iya. Aus. Apakah ini disebabkan oleh masa tertentu atau sebenarnya masa menyebabkan seseorang terjadi dari gambar seperti itu? Terima kasih. Taib, yani barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saja karena faktor hasad, atau mungkin barangkali penyakit yang lain yaitu al-kibar, yaitu yani sombong, dan banyak faktor sebenarnya. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya ya, kalau merujuk kepada dalil dabba ilaikum da'ul umami qablakum, yang pertama hasad kata Rasulullah, dan yang kedua adalah permusuhan. Kenapa hasad itu diawalkan oleh Rasulullah? Karena seringkali permusuhan, karakter buruk itu biasanya berawal dari apa? Penyakit yang pertama yaitu apa? Yani hasad. Bisa jadi itu menjadi pemantik yang akhirnya orang itu akan memiliki apa? Sifat-sifat yani buruk. Maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan, hasad ini menjadi penyakit pertama yang terjadi di langit dan menjadi penyakit yang pertama terjadi di bumi. Itu menjadi gerbang awal yang akhirnya kemudian merebak kepada yang lain. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, yakni juga hasad ini diantara petakannya membuka potensi orang berbuat dolim. Ya. Hasad ini membuka potensi orang itu memiliki karakter-karakter yang buruk, yani juga. Itu bisa jadi meskipun ada faktor yang lain. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Maka salah satunya ya tetap kita berdoa kepada Allah, entah itu dari hasad atau yang lain. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal. Ya Allah, ya kami memohon perlindungan kepada Engkau dari segala bentuk kemungkaran amal, dari segala bentuk kemungkaran hawa nafsu, dan dari segala bentuk kemungkaran apa? Akhlak. Ya, terlepas itu memang komorbidnya atau pemicunya itu adalah hasad atau yang lain, paling tidak kita perbanyak doa yani seperti ini agar kita dijauhkan darinya. Wallahu taala alam bisawab.
Mangatan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Apakah ada perbedaan antara hasan ini dan ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dua sebenarnya yang hampir mirip, mungkin bahasa kita 11-12, antara al-hasad wal hiqad. Ya. Lah, apa bedanya jamaah dirahmati Allah? Kalau seandainya hasad sebagaimana kita sampaikan, ya, berharap hilangnya apa? Nikmat. Entah itu kembali kepada dirinya atau tidak, atau dia tidak suka, atau berharap nikmat itu tidak bertambah, sebagaimana model-model hasad yang sudah kita terangkan. Adapun hiqad itu lebih identik yakni dengan apa? Jengkel. Ya, menunjukkan ketidaksukaan yakni saja. Ya. Tapi tidak berharap nikmat itu hilang. Makanya disebut yakni 11-12. Kadang-kadang disebut al-hasad wal hiqad itu memiliki kemiripan. Hanya saja yang paling identik dari hasad itu berharap nikmat itu hilang. Tapi kalau seandainya al-hiqad itu kadangkala hanya perasaan gak suka, jengkel, ya, kenapa orang itu yang selalu dapat nikmat. Sebenarnya kadangkala disebutkan iri, dengki, hasad itu biasa satu yakni kalimat. Hanya saja dalam bahasa Arabnya al-hasad wal hiqad itu ada sedikit perbedaan yakni saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib, barakallahu fikum, jazakallahu khairah. Subhanallah, ini adalah pertemuan terakhir ya, karena pertemuan berikutnya sudah masuk Ramadan ya Pak ya. Ya, kemudian bulan berikutnya insya Allah libur juga, ini masa unjung. Di sini ada unjung tuh Pak. Masih masa Riyo Kupatan, nggak tahu di sini ada. Kalau di Gresik ini ada Riyo Kupatan, itu ya sepekan setelahnya dan macam-macam. Ya, jadi selama 2 bulan insya Allah kita akan libur kalau nggak ada udzur ya. Kita bulan ketiga atau bulan keempat nanti insya Allah nanti ada pemberitahuannya. Maka sebagai yakni penutup ya untuk kajian yakni kali ini sebelum libur yakni panjang, kami secara pribadi masya Allah yakni mengucapkan jazakumullah khairah kepada seluruh yakni para jajaran takmir yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi, dan masya Allah kalau bukan karena Allah kemudian yakni para jamaah, yakni mungkin barangkali saya tidak akan banyak belajar, saya tidak akan yakni banyak untuk juga membaca. Dan ini adalah sebuah kenikmatan bisa bersua, bisa berkumpul, dan bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat yakni mulia ini. Dan yakni tak lupa saya juga mohon maaf ya kepada para jamaah dan terutama kepada jajaran takmir bila mana yakni ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, atau mungkin barangkali tingkah laku saya yang ya tidak sesuai dengan kearifan lokal bagi yakni warga Jombang, mungkin karena ada sedikit perbedaan budaya. Saya mohon maaf yakni sebesar-besarnya. Dan terakhir ya kita berharap ya, dan kita juga berdoa, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni nas'alullah yakni taala kama jama'ana yakni fi hadzal makan al mubarak fi hadzal masjid ay yajma'ana fi jannatin naim. Ya Allah, ya kami memohon sebagaimana Engkau ya kita sebagaimana Engkau persatukan yakni kami semua di tempat yang mulia ini, sebagaimana Engkau pertemukan kita semua di tempat yang paling Engkau cintai ini, semoga ini menjadi bukti kelak Engkau akan mempersatukan kita dan kami semua ini fi jannatin yani naim. Nas'alu ta'ala mimma nasta'ayyajalan mimma stami'unal qala fayattabi'una ahsana ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humul albab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.